Kenapa bang? Itu kan akibat kamu nuhanin Muhammad. Gimana? Coba kamu nggak nuhanin Muhammad, pasti kan kamu nggak mengimani. Gimana? Bukan nuhanin Muhammad bang. Makanya maksudnya nuhanin Muhammad itu apa? Yang saya maksud dengan menuhankan Muhammad apa? Tuhan kita sudah berbeda-beda, kenapa sangkut pautin sama Tuhan kami gitu loh? Kalau abang mau Tuhan Yesus abang ya apa? Iya, sama Yesus silakan nama Yesus. Justru itu bang, kami Tuhan kami Yesus, kami menuhankan Yesus, kami mengikuti taat patuh tunduk kepada Yesus, kami menuhankan Dia. Nah masalahnya begini, kamu bilang Tuhan kami dan Tuhan kamu satu dari mana? Lah kenapa abang juga ngikut masuk agama kami gitu loh? Iya karena umat kalian tiap hari ngemis-ngemis, ngais-ngais, Tuhannya sama. Udah dibilang Tuhannya beda sama terus gimana? Dari dulu tidak ada yang mensangkut pautkan bang ya. Dari kecil juga saya begitu saya lahir saya diazankan oleh orang tua saya ya. Setahu saya cuma Allah dan Muhammad. Muhammad itu hanya sekedar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kenapa dituhankan? Siapa yang menuhankan di sini tuh di agama Islam tuh tidak ada yang menuhankan Muhammad. Kenapa berseru-seru kepada dia? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa? Kok berseru-seru? Nggak ada di situ, doanya pun nggak ada tentang menyeru-nyerukan Muhammad. Jadi itu yang gelar tikar di jalan yang nyanyi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu Muslim bukan? Bukan, itu hanya sekedar lagu. Itu ujian bukan. Dengar ini gimana standar ganda terus lo? Janganlah potong dulu. Doa saya ini nggak ada. Tetap dia menyebut ya Allah. Sudah. Bang, pernah lewat gereja? Gereja? Pernah. Lewat depan gereja gitu pernah lewat? Pernah. Nah, kalau ada orang Kristen nyanyi-nyanyi bilang Yesus, Yesus, Yesus gitu, menurut kamu atau kalian bilang ngapain itu? Orang Kristen lagi ngapain itu? Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu agama itu jalurnya gimana. Langsung pura-pura. Betul nggak? Jangan. Saya tidak mendalami. Dengar dulu. Bentar bro, orang Kristen lagi ibadah gitu, lagi nyembah Yesus, bener nggak itu? Saya nggak pernah ngedalami. Saya ngedalami, sedangkan itu bukan agama. Aduh, udahlah. Agama saya. Kalian ini munafik. Giliran kami di gereja memanggil nama Yesus, berseru-seru Yesus. Kau bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus katanya. Orang Kristen lagi ibadah, lagi katanya. Giliran kalian Muhammadku, dengarlah seruanku ya Rasulullah. Plung pukul rebana, plung musik padang pasir kan, deng oh ya Rasul. Terus kalian nggak ngaku gitu? Itu lagi nyembah Muhammad, lagi menuhankan Muhammad, lagi beribadah kepada Muhammad. Memang kalian itu pujian kita, bukan menuhankan. Paham nggak bang? Ya udah, kalau gitu apa menuhankan? Oke, gini aja. Apa kriterianya sehingga kita sama-sama sepakat itu namanya menuhankan? Gitu aja, ayo. Menuhankan gimana? Saya di situ gini, waktu kami bernyanyi-nyanyi kepada Yesus, berarti itu namanya bukan lagi nyembah Yesus, bukan lagi beribadah, bukan lagi menuhankan itu Yesus. terserah abang sendiri. Terserah. Ya sih, ya terserah. Berarti kami nggak menuhankan Yesus dong. Ya itu terserah abang, urusan agama Islam. Udahlah, kita cari ustadz dulu lah. Aduh, heran saya ngomong mereka ini. Kontol kamu nih, kontol. Nggak mau. Kesetanan. Kalau emang kesetanan dia, saudara-saudara. Berbeda itu, ya kenapa kau kesetanan? Nggak sudah dibahas-bahas kalau Tuhan kita berbeda. Diam-diamlah kau itu. Bentar lagi kau jangan loh. Jangan jadi teroris loh. Nanti kau jadi teroris lagi. Mau teroris. Ya. Ngamuk dia, saudara-saudara.
inilah. Yang sudah di sini di kampung saya tidak ada yang Kamu dia tadi sudah. Islam ya. Injil, Iya, Islam. kitabnya siapa? Apa? Injil itu kitabnya siapa? Yang mana? Harus yang akan mengambil durian di dapur. Injil. Kitab Muhammad. Udah, kau ke laut dulu ya. Ke laut. Nah, Islam. Ke laut, kau ke laut. Makanya saya bilang teman-teman, memang kadang begini, kita ini memang harus menentukan dulu lawan kita ini Islam yang odol-odol atau Islam yang ngerti agama Islam gitu. Karena memang sepanjang saya buka ruang untuk diskusi begini, saya hampir tidak pernah menemukan satu kali pun ada orang Islam yang ngerti agama Islam gitu. Satu kali pun nggak pernah saya ketemu gitu loh. Ya kan? Mereka bilang jangan menuhankan Yesus. Saya tanya, maksud kamu menuhankan itu apa? Ah, itu kamu di gereja nyanyi-nyanyi katanya. Oh, itu namanya menuhankan Yesus. Oh, oke. Nah, itu orang Islam gelar tikar di jalan nyanyi-nyanyi. Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Ah, itu berarti menuhankan juga. Oh, itu enggak. Terus yang kau maksud menuhankan apa kalau gitu? Jadi kalau ngomong sama orang pinter, memang kita harus definisikan dulu yang dimaksud menuhankan ini apa gitu loh. Apa maksudnya menuhankan? Artinya kita harus bikin dulu nih kriteria-kriteria sehingga kita sama-sama sepakat, itu menuhankan gitu. Kalau kita nggak setuju itu repot kita teman-teman. Ya kan? Saya tanya menuhankan nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong tiap hari, jangan kau menuhankan manusia. Kan repot kan? Mereka pada bilang, gimana mau masuk surga? Orang ibadahnya seminggu sekali, itu pun jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi. Berarti nyanyi-nyanyi di gereja berarti ibadah. Ah, orang Islam nyanyi-nyanyi memuji Muhammad berarti ibadah kepada Muhammad. Oh, bukan. Kita ini ngomong apa sih sebenarnya? Kita ini ngomong apa? Kenapa kita itu nggak kita bikin dulu satu kriteria yang sama gitu loh? Kan heran saya kayak begini caranya, saudara-saudara, heran. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi muslim ya. Saya pengen dulu lah, coba lah muslim yang cerdas dulu lah yang naik lah ya. Coba, kita serius dulu nih ngomong nih ya. Ya, M. Rohit Al-Fuadi. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Oke. Nah bro, coba biar kita nggak debat kusir. Apakah perbuatan sehingga kita bisa sama-sama setuju itulah yang dimaksud menuhankan? Coba. Gini bang, saya mau nyambung yang abang tadi ya. Kami itu bang nggak ada yang menuhankan. Makanya saya bilang menuhankan tuh apa dulu? Apa menuhankan tuh? Menuhankan itu menyembah. Gimana? Menyembah, mengikuti semua aturannya. Mengikuti semua aturannya. Semua Perintahnya. Nah, Catat ya. Sebentar. Mengikuti semua aturannya, perintahnya, betul? Betul. Maka itu disebut sebagai menuhankan, betul? Beriman kepadanya. Coba saya mau nanya dulu. Kalau Sebentar, saya catat dulu satu-satu. Satu-satu dulu. Kita harus sepakat dulu. Masalahnya udah saya pakai pun kriteriamu, kau nanti nggak mau. Udah trauma saya. Kau yang bikin kriteria dikenain ke mukamu, kau nggak mau. Apa tadi? Coba. Mengikuti semua perintahnya. Sebentar. Ya. Bentar. Mengikuti perintahnya, taat ya. Ya. Taat. Beriman. Patuh. Apalagi? Beriman. Jangan merokok bang, jangan merokok. Oke. Sorry. Beriman. Apalagi?
lagi? dulu, Bang. Jangan kebanyakan nanti bingung Abang jawabnya. Oke, baik. nanti. Baik, kita turuti ya. Berarti kalau mengikuti perintah-perintahnya, taat, patuh, beriman, berarti itu menuhankan. Ya. Oke, sekarang Anda mengikuti Muhammad nggak? Muhammad itu nabi, Bang, Ya Rasul, sebentar bukan ditanya dulu. Tuhan. Anda mengikuti Muhammad nggak? Iya, mengikuti. Oke, itu centang Rasul. satu, masuk ya, masuk barang itu. Oke, mengikuti perintah-perintahnya, taat, ikut nggak? Taat Muhammad nggak? Iya, tapi sebagai Rasul Taat. bukan sebagai Tuhan. Satu-satu, kau yang bikin lo tadi, kau yang bikin. Taat, oke. Patuh nggak kau sama Muhammad? Iyalah Rasul. Patuh, oke. Beriman nggak kau sama Muhammad? Macet. Satu lagi nih, beriman nggak kau sama Muhammad? Udah cari yang lain. Aduh, mana ini, mana matikan sinyal ini. Mati, mak. Beriman nggak? Ya, beriman. Oke, baik. Semua kriteria udah centang hijau nih. Beriman, patuh, taat, mengikuti perintahnya Muhammad. Berarti menuhankan nggak itu namanya? Enggak, kami enggak. Bukan. Udah bang, udah ke laut lah kau ke laut. Udah kau ke laut, kau di laut aja tempatmu di laut. Saya heran loh. Saya udah ikuti kemauan kalian. Udah saya bilang, apa yang kau lakukan sama Allah itu tuh kau lakukan sama Muhammad. Aduh, tapi kau nggak sadar juga. Aduh, Herman saya dengan kamu nih. Berat, saudara-saudara. Saya sampai capek loh teman-teman. Capek saya itu tiap hari kayak gini. Menyadarkan mereka ini setiap hari. Ya teman-teman ya. Doakanlah saya supaya saya sabar ya, supaya saya tetap kuat menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Memang berat. Tapi emang kayak begitu. Oke ya, kita kasih naik Rofilah. Halo Rofilah. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Rofilah. Ayo diskusi dengan baik yuk. Serius, kita diskusi akademis ya. Mari. Terima kasih teman-teman. Seatnya terima kasih yang kasih support. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Makasih banyak. Rofilah, silakan nyalakan kamera. Ya bentar bang. Udah bang. Kok gelap? Oke, ya. Rofilah, coba nih kita mau diskusi dengan baik nih. Saya tanya dulu, kamu Islam? Iya betul Islam. Oke, Islam. Coba Rofilah, menuhankan itu apa? Perbuatan apakah sehingga itu disebut sebagai perbuatan menuhankan? Ayo, coba. Tidak ada bang. Aku nggak tahu itu. Belum tahu. Nggak tahu. Oke, gini, menuhankan tuh sebenarnya begini. Definisi yang benar menuhankan tuh begini. Membuat sesuatu itu mengendalikan hidupmu, menguasai kamu, mengontrol kamu, membuat dia itu menjadi segala-galanya atas kamu, menguasai dan memerintah diri kamu. Itu maksudnya menuhankan. Makanya ketika orang menuhankan iblis, dia itu dikendalikan oleh iblis. Taat dikontrol oleh iblis, seperti itu. Itu maksudnya menuhankan. Nah, saya sebagai orang Kristen, wajib kami ini orang Kristen menuhankan Bapa di sorga. Gimana cara menuhankan Bapa di sorga itu? Caranya, kami harus dengan patuh, taat, tunduk, menjadikan Yesus memerintah di dalam hidup kami. Gimana caranya menjadikan Yesus memerintah dalam hidup kami? Caranya dengan cara Roh Tuhan itu harus tinggal di dalam hidup kami. Jadinya ujung-ujungnya nanti adalah berbicara mengenai Roh Tuhan yang kami sebut sebagai Roh Kudus, supaya tinggal dan memerintah di dalam hidup kami, mengontrol kami, mengendalikan kami, membuat kami mengambil keputusan sesuai dengan Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kami itu. Nah, saya sudah menghabiskan waktu 13 tahun saya habiskan waktu untuk mempelajari agama Islam. Menuhankan di dalam agama Islam juga seperti itu, sama. Contoh di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23, ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya.
Apakah menuhankan hawa nafsunya itu dia sholat? Oh, hawa nafsu. Nggak begitu. Karena banyak orang menuhankan itu di otak dia sholat. Bukan itu menuhankan. Atau menganggap dia sang pencipta. Bukan itu menuhankan. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya hawa nafsu engkaulah pencipta? Bukan. Tetapi bagaimana kau buat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dikuasai sehingga hawa nafsu itu merajai hidupmu. Itulah yang dimaksud menuhankan. Tapi banyak orang-orang sableng nggak tahu itu. Nah sekarang coba kamu sadari siapa sesungguhnya yang telah merajai hidup kamu kalau bukan Muhammad? Siapa yang tidak mengontrol hidup kamu kalau bukan Muhammad? Dari mulai masuk WC, Muhammad ngatur kamu. Mulai ke sini. Makanya saya punya gambar bagus nih. Gambar ini saya masih ingat. Sambil mandi 3 jam saya baru dapat gambar ini nih. Coba nih, lihat nih. Gambar ini. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih. Saya punya gambar bagus nih. Saya kasih tangan loh. Nah, kalau itu mengontrol seseorang, nah itulah. Itu sebenarnya menuhankan tuh begitu. Nah, ketika iblis menjadi raja di dalam hidup seseorang, dia menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang, maka iblis itu mengontrol dia. Makanya dia korupsi, makanya dia mabuk-mabukan, narkoboy dan segala macam, tukang pukulin istri. Karena apa? Karena iblis sudah mengontrol hidup dia. Pukulin istri. Karena apa? Anda muslim? Iblis sudah mengontrol hidup dia. Anda muslim? Saya kan masih katakumen, Bang. Ini. Tadi katanya muslim, gimana? Saya jadi bingung. Tadi katanya muslim. Gimana? Iya. Katanya muslim. Iya, masih muslim tapi masih katakumen ini, Bang. Oh, mau jadi orang Kristen. Mau jadi orang Kristen. Iya, tapi Katolik, Bang, bukan. Oh, mau jadi orang Katolik. Iya. Jadi kalau di dalam Bible seperti itu, yang dijadikan pengontrol raja di dalam hidup seseorang itu haruslah Roh Kudus. Karena kita kan nggak ngelihat Yesus lagi. Makanya Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi dia akan mengutus rohnya, roh kudusnya supaya tinggal di hati seseorang. Seperti itu. Nah, waktu kamu muslim dulu, siapakah yang merajai, mengendalikan hidupmu kalau bukan Muhammad? Masuk kamar mandi, kamu kaki kiri, keluar kaki kanan, gara-gara Muhammad. Pergi kamu nabung puluhan juta, habis itu beli tiket, naik pesawat, bayar orang Arab, ke Arab, naik haji, lempar-lempar batu dan cium-cium batu. Siapa yang membuat kamu seperti itu kalau bukan Muhammad? Kan Muhammad. Makanya kalau agama di dalam-dalami sesungguhnya ini berbicara mengenai siapa yang memerintah kita. Makanya agama itu sebenarnya bicara kerajaan. Bicara kerajaan yang invisible, kerajaan yang tidak terlihat. Kerajaan yang invisible. Makanya di dunia ini ada kerajaan surga dan ada kerajaan setan. Kerajaan surga itu berbicara bagaimana surga itu memerintah di hidup seseorang. Makanya di dalam doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu itu. Makanya bagaimana kita membuat diri kita itu supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak si setan. Tuhan yang jadi. Seperti itu maksudnya sebenarnya kalau orang mau mendalami agama seperti itu. Nah, berkali-kali di sini saya mengajak orang-orang muslim supaya mereka sadar yang menjadi raja di hidupmu, yang memerintah hidupmu itu, kau percaya nggak bahwa itu Muhammad, cuman nggak sadar-sadar gitu loh. Kau percaya nggak bahwa Muhammad itu sesungguhnya mengontrol hidupmu? Kau tahu itu tidak? Nah, sebagian sadar, sebagian kakak sadar-sadar. Gitu loh. Begitu Rofila. Saya doain semoga Tuhan Yesus itu memberkati Bang Yesus. Amin. Sama-sama Rofila. Kupikir tadi kamu muslim, tadi kan bilang muslim, tapi masih on the way begitu ya? Ya, masih katakumen. Masih on the way. Kata sisa ya. Ya, seperti itulah. Yang penting ya
intinya menjadi seorang Kristen itu memang harus hidup baru seperti itu. Walaupun dalam prosesnya itu tentu jatuh bangun, ya kan? Udah gitu ya Pak. Iya, karena memang roh penurut tetapi daging lemah. Makanya seperti itu, harus ada persekutuan yang setiap hari dengan Roh Kudus seperti itu. Begitu ya, Rofila. Kita agak kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Iya Pak. Baik. Ya, salam kenal ya. Sama-sama Rofila. Saya turunkan dulu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya intinya itu begitu kok ya. Banyak orang mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta. Kalau definisi mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, berarti yang menjadi goal adalah menganggap dia sang pencipta. Ya kan? Kalau esensi dari menuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, artinya besok kita nyuri aja. Iya, korupsi aja kan, yang penting kita menganggap dia sang pencipta. Itu kan? Makanya baca Bible itu harus benar-benar diteliti gitu loh. Ya kan? Itu esensi dari mentuhankan itu apa? Menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengontrol, mengendalikan hidupmu. Nah, kalau Roh Kudus sudah menjadi Tuhan di dalam hati seseorang, maka Roh Kudus itu mengontrol orang itu. Begitu loh. Jadinya dia nggak korupsi, jadinya dia tidak mengingini istri sesamanya, jadinya dia tidak bersaksi dusta, dan seterusnya. Itu esensi daripada menuhankan. Nah, saya punya gambar bagus ini. Saya ceritakan ya. Ini sejarahnya panjang ini gambar ini. Ya. Kadang-kadang kalau inspirasi itu datang ketika sambil mandi-mandi ya, sampo-sampuan, mejem gitu ya. Sampo gitu. Apa ya kira-kira? Oh, saya ada ide. Ini muncullah ide ini nih. Makanya ini menjadi pertanyaan, siapa yang mengendalikan seorang muslim? Coba ayo, silakan muslim naik kemari. Ayo, diskusi yang baik. Kok jangan marah-marah. Yuk. Jangan marah-marah atau kesetanan. Ayo diskusi dengan baik. Terima kasih teman-teman Gitnya, supportnya. Terima kasih teman-teman. Dan ketika saya bilang begini, banyak yang panas ini. Panas hidupnya. Panas. Ya, silakan Ali. Ya, gimana bro? Selamat pagi menjelang siang. Silakan. Iya, saya nonton mulai tadi Bang Idis. Saya pun heran sama Islam kenapa terlalu naik ke atas ya. Sementara mereka ini tidak tahu Tuhan ya. Saya pun heran loh mulai tadi. Ngomong-ngomong Bang Idis, Aldi Setia muslim. Iya betul, saya muslim. Makanya saya sokong Bang, perdiskusian Abang ini saya sokong ya, karena sebenarnya Abang ini mencerdaskan umat Islam. Tujuannya seperti itu. Berarti Abang setuju bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Iya, memang Tuhan yang dimaksud Tuhan itu Bang, yang dikatakan Tuhan itu roh suci beraksi di dalam diri manusia yang bernama Muhammad. Nah, masalahnya itu ada klaim kalau Muhammad, Bang, gini masalahnya begini. Seandainya roh suci itu namanya Muhammad tinggal di hati seseorang, kenapa kok dampaknya, impactnya itu adalah bikin visa, bayar Arab Saudi, lalu terbang ke Arab, cium batu. Nah, ini. Itulah Bang, saya katakan, sudah dulu saya mengatakan sama Abang, mereka ini hanya penghafal Al-Quran, sementara isi Al-Quran tidak tahu. Itu masalah mereka. Jadi yang dikatakan Muhammad itu, saya kasih bocoran sedikit ya. Kenapa yang dikatakan Muhammad beraksi di dalam diri Muhammad? Karena mem itu adalah bulat yang menjadi kepala manusia. Jadi di kepala ini sudah beraksi, makanya bagi orang-orang yang cerdas itu yang dimaksud Muhammad itu. Sedangkan huruf H itu ada di dalam dada, itu sudah gerak juga di sana. Tapi hanya di antara kepala dengan dada ini dia naik turun, dia berbincang-bincang. Karena H itu adalah dada. Sebentar, saya tanya dulu. Ini yang tadi, bukan yang tadi nih. Roh, bentar dulu Bang, bentar dulu, jangan dimatikan dulu.
Ini yang tadi dia. Saya mau ngomong sama Bang Aldi ini. Ini bukan Silakan, Muslim silakan. ini. Silakanlah, ayo. Saya yakin Bang Aldi bukan Muslim. Coba syahadat dulu Bang kalau memang betul Bang Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad itulah utusan Allah. Bisa Bang kan? Kenapa Abang bilang Muhammad tadi Tuhan kalau Abang bisa syahadat kayak gitu? Karena di situ ada kata-kata utusan. Iya, berarti bukan Tuhan Muhammad, itu utusan. Tunggu dulu. Apa sih arti daripada utusan itu menurut Anda seperti apa sih? Yang dimaksud utusan itu apa? Tuhan. Abang tahu nggak arti utusan? Yang namanya Ya, utusan itu menurut pemahaman Anda itu seperti apa? Maksud saya, silakan. Jangan Muhammad Anda, berarti Anda bukan Muslim. Saya tanya, menurut pemahaman Anda yang dimaksud utusan itu apa? Silakan. Utusan itu Bang, kalau menurut pemahaman saya utusan itu suruhan. Muhammad itu penyebar agama Islam di dunia ini, bukan Tuhan. Oke, baik. Muhammad itu diutus sama Tuhan untuk menyebarkan agama Islam, bukan Tuhan. Stop dulu. Kalau berbicara Bang, jangan pernah naik ke sini, turun. Ini bukan. kamu jangan pusing-pusing dulu. Mari kita diskusi dulu dengan saya. Kamu jangan ketakutan, ya. Jadi Kenapa begini. saya ketakutan? Ya, kenapa kau aku suruh turunkan? Kan ketakutan maknanya kamu. Jadi begini, Bang. Yang dimaksud utusan menurut Anda, dia termasuk pesuruh-pesuruh Allah. Iya. Oke, baik. Seperti contohnya, seperti contohnya kau mempunyai babu, ya. Jadi kau itu babu kamu itu sebagai utusan. Itu contoh. Itu menurut manusia, Bang. Itu menurut manusia. Itu perbuatan manusia. Itu hukum manusia. Hukum Tuhan yang dikatakan utusan bukan begitu, abangku. Abang jelaskan. Kamu ini tidak tahu Gimana itu utusan menurut Abang? Definisi utusan kamu mana? tanya Coba. dengan saya. Ya, silakan coba. Saya mau dengar. Makanya yang dimaksud utusan menurut Allah bukan menurut manusia. Jangan anggap Tuhan itu Allah itu sama halnya dengan perbuatan manusia, berbeda, Bang. Makanya di muka bumi ini ada dua hukum. Satu, hukum Tuhan. Dua, hukum manusia. Yang dimaksud hukum Tuhan tidak akan pernah, Bang, meleset apa yang dikatakan Al-Quran, Alkitab. Makanya menurut Al-Quran seperti ini, itu hukum Tuhan. Tapi hukum manusia, Bang, apa yang dikatakan Al-Quran? Melenceng dari Al-Quran atau hadis atau Alkitab. Melenceng karena apa? Manusia kebanyakan mengikuti hawa nafsunya. Itulah yang dikatakan hukum manusia. Jadi hukum manusia ini termasuk manusia dalam kebohongan, di dalam membuat perbuatan yang tidak kejujuran, selalu dibuat oleh manusia. Tapi kalau Tuhan, Bang, tidak begitu. Bila putih tak akan merah, bila merah tak akan putih. Itu hukum Tuhan, abangku. Ya, jadi gini, poinnya sudah dapat. Jadi kalau saya ngobrol dengan Aldi Setia ini, poinnya sudah dapat. Cuman begini, intinya Bang Aldi, yang jadi Tuhan di dalam Islam itu kan Muhammad. Nah, yang jadi Tuhan di dalam agama Kristen itu adalah Bapa di surga dengan perantaraan firman-Nya dan rohnya, roh kudusnya yang tinggal manusia. Nah, yang menjadi Tuhan di dalam agama Islam Allah dengan perantaraan Muhammad, kan gitu? Ya, betul, Nah, betul. sekarang begini, yang menjadi masalah adalah kenapa kalau orang menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad berakibat pergi ke Arab dan menciumi batu di sana. Sedangkan kalau orang menuhankan Yesus, dia tidak akan menciumi batu. Nah, tanya sama dia. Silakan, Rohit. Apa masalahnya? Silakan. Bang, gini Bang. Ya, itu bisa ngomong dulu. Kau Baik. saya percaya kau ini bukan Muslim ini. Dites aja, Pak. Dites. Yang bilang Coba dites Muhammad itu surat-surat atau bacaan. Coba dites surat-surat atau bacaan. Coba. Abang baca ayat kursi aja yang paling mudah di Al-Quran, coba. Allah Sama artinya, langsung artinya. la ilaha illallah. Lah, kenapa dengan artinya saya tidak hafal Al-Quran? Langsung artinya kalau memang Abang
Muslim? Ya, Arabnya dulu lah, satu-satu lah. Silakan Arabnya yuk. La ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'udhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati wal ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Saya hampir lupa Bang, cuman sekarang Berarti abang ke Muslim. Abang ini cuma belajar di Al-Quran ini. Coba Anda gini aja. Abang Coba kalau belum Anda paham rohit tulis, surat. Anda nggak pernah Coba naik Anda di surat sini. ayat Muhammad abang bilang Coba Tuhan. Anda ayat kursi coba. sekarang saya dikasih peringatan di bawah. Kamu jangan host ini ya, kalau host ini yang bilang udah belajar Al-Quran cuma ke sanksi. Enggak, coba sebentar. Kamu baca ayat kursi coba. Sebentar, Rofit. Coba kamu baca ayat kursi. Enggak, sebentar. Kamu tadi kan sudah mengatakan. Coba kamu baca ayat kursi coba ayo. Ayo. Kamu dulu. Kamu tadi kan bilang Kamu belajar yang Al-Quran sampai menguji akhir. dia. Coba kamu bilang dulu. Kamu yang menguji dia baca ayat kursi. Coba, ayo baca ayat kursi. Kalau saya bisa gimana? Ya nanti kamu sah sebagai muslim. Coba, kamu sah sebagai muslim. Silakan. Nah, udah googling. Dikiranya kita nggak tahu dia googling. Dia matikan. Dikiranya kita nggak tahu dia googling. Itu pembodohan di sini. Bro, Ya. kau pikir host nggak bisa lihat kalau kamu googling? Googling. Udah, kau ke laut lah. Udah 2 kali kau melanggar peraturan. Udah kau ke laut. Saya heran dengan mereka. Ya, jadi gini Aldi Setia. Intinya kan kita tuh udah dapet, ya kan? Mungkin orang-orang awam sana ya orang nggak tahu apa-apa lah, orang awam lah, biarlah mereka dengan keawaman. Nah, kita yang sudah sangat mendalami nih, kamu sudah mendalami Islam, saya sudah mendalami Kristen dan Islam juga. Intinya kan begitu tadi yang kita bicarakan. Gini, kenapa ketika Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai yang merajai hidupmu, itu berakibat kalian pergi ke Arab. Sampai Arab kalian melempar-lempar batu, ya kan? Itu kan lempar jumroh, itu kan lempar-lempar batu tuh. Ya. Lempar makamnya Abu Jahal. Ini makamnya Abu Jahal. Lempar pakai batu. Terus cium-cium batu, terus putar-putar batu, ya kan? Terus labbaik Allah memberikan tangannya ke arah Hajar Aswad, batu juga, ya kan, batu hitam. Sementara kalau yang merajai hidup kami, ya, Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga, kami nggak pergi kayak gitu, kami nggak pergi ke Arab, kami nggak cium-cium batu. Karena kami percaya bahwa bait Tuhan itu ada di hati kami sendiri. Seperti kata lagu, di hati inilah rumahmu, ya kan? Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Nah, bait Tuhan di dalam Kristen adalah hati manusia. Bagaimana Ya, betul. caranya Tuhan tinggal di dalam hati manusia? Yaitu dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya yang betul. tinggal di hati manusia. Itulah disitulah terjadi bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam hidup dia. Nah, sekarang bait kalian ada di Arab Saudi, gimana? Kan beda Bang, jangan disama-samakan. Silakan. Tidak Bang, kalau sekajian saya, makanya kenapa saya meninggalkan syariat itu semua, syariat Islami semua. Memang saya tinggalkan, saya tak pernah pergi ke sana. Karena yang dimaksud Mekah itu Bang, ada di dalam dada ini. Itu yang harus suruh cari. Nah, ini asumsi liar kalau kayak begini caranya Bang. Ini nampaknya asumsi liar kalau begini. Di mana dalam Quran bahwa Baitullah itu ada di dalam hati? Yang ada dalam Al-Quran, Baitullah itu ada di Baka. Cuman sama kebanyakan orang Islam, Baka itu sudah disembunyikan, jadinya Makkah. Makanya orang Islam sekarang hampir tidak ada orang Islam yang tahu bahwa Baitullah itu di Baka. Taunya Baitullah itu di Mekah. Karena Quran udah diganti, udah diedit. Itu masalahnya, makanya saya pernah memperdalami. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama di dalam Al-Quran, artinya huruf ba itu ada di dalam dada atau di dalam diri manusia. Itu yang harus cari, bukan ke sana. Tapi kebanyakan mereka hanya main hafal-hafal Al-Quran, sementara tidak tahu arti dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja pun tidak tahu mereka. Itu masalahnya. Tapi kayaknya abang asumsi liar loh. Masalahnya huruf ba di dalam hati itu di mana lagi
huruf ba di dalam. Tapi kita klarifikasi dulu lah ya dengan muslim yang lain ya. Karena masih banyak yang meragukan keislaman Anda ini. Padahal kemarin Anda udah dites sampai dalam-dalamnya itu. Sampai bacaan sholat begini-begini. Bacaan sholat masih ingat? Halo? Halo? Ali Setia? Ya, Bacaan sholat masih ingat? bacaan salat bagaimana bang? Iya, bacaan sholat apakah Anda masih ingat? Anda masih sholat nggak ini? Atau Anda sudah meninggalkan sholat? Katanya udah meninggalkan sholat. Sudah lama meninggalkan bang, tapi saya masih ingat lah, tapi tak selalu, tak semuanya lah, masih ingat. Coba gimana? Ya seperti takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahu akbar kan itu kan sudah lama. Tapi Anda tinggalkan ya ritual seperti itu ya. Memang banyak sudah lama saya tinggalkan bang, ada 2 tahunan lah barusan. Setelah saya coba di follow ya guys, coba di follow ya guys muslim. Halo? Coba sebentar ya, saya kasih naik lagi nih. Soalnya banyak meragukan keislaman Anda. Udik boy. Halo Udik boy. Terima kasih diizinkan naik. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Udik boy. Kamera ini apa? Tak boleh ini. Baik, kita kasih naik lagi ya. Kasih naik ada Putri Giawatri. Putri Giawa. Ya, Putri Giawatri. Halo Putri Giawa. Oke, masih macet. Ya, gimana? Aldi Setia, mungkin intinya apa yang membuat Anda meninggalkan ritualisme Islam itu sehingga Anda tidak lagi menjalankannya? Ya karena begini bang, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa tujuan salat itu tidak lain hanya untuk mengingat Allah di dalam Islam. Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Jadi kata salat ini tidak seharusnya melalui ruku dan sujud itu. Karena Al-Quran sendiri mengatakan tujuan salat adalah mengingat Allah. Itu aja. Jadi buat apa kita bingung-bingung, repot-repot ini dan itu, karena memang Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Cuman intinya harus salah satu ingin mengingat Allah itu harus tahu tentang Allah itu sendiri. Maka ulama mengatakan banyak umat Islam menyembah Allah tapi sedikit sekali tahu tentang Allah itu. Nah, ini masalahnya. Jadi menjelaskan itu. Jadi menurut Anda gerakan-gerakan itu sama sekali itu bukan itu yang dimaksud dengan sholat. Bukan itu yang dimaksud salat. Itu hanya gerakan. Tidak ada fungsinya ke masalah salat. Artinya tidak ada sangkut pautnya, tidak ada. Tinggalkan karena setelah saya perdalami, oh begini semuanya, jadi saya tinggal karena semuanya seperti juga puasa itu saya tinggalkan karena bukan manusia yang berpuasa itu, tapi berpuasa itu adalah jiwa yang sesungguhnya. Ini nampaknya dia ilmu kadikjayaannya ini terlalu tinggi nih, jadi segala yang literal harus. Ini ibarat kata Wiro Sableng ini ajaran Ngorogo Sukmo. Iya, udah ajaran Ngorogo Sukmo ini kalau ibarat Wiro Sableng ini. Ini berbahaya ini saudara-saudara. Oke lah. Kita mau naikkan yang muslim nih Bang, karena banyak yang muslim tuh meragukan Anda ini, tapi oke, coba kita naikkan ya. Ada Mama Inaya. Silakan nyalakan kamera Mama Inaya. Buat Edis dan siapa itu yang muslim? Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera. Aldi Setia. Ya, silakan nyalakan kamera Bu. Nggak pakai baju, ntar saya pakai baju dulu. Oh, bapak ternyata. Ibu bapak. Contoh-contohnya orang seperti ini.
Bahkan mereka senang kalau ngomongin tentang Allah dan Muhammad tuh sambil nggak pakai baju dan sambil merokok. Nggak pakai baju merokok. Makanya saya bilang tambahin bir bro. Nah gitu. Biar keren. Nah itu mereka ini mengaku Islam. Kayaknya sama sekali kepada mereka. Makanya mengaku Islam sementara hukum Islam itu diinjak-injak sendiri. Ini masalah mereka. Satu dua. Ya silakan Mama Inya, silakan nyalakan kamera. Ini kau mau ngambil baju apa ngambil mic apa perangkat mikrofon? Ini mereka ini bohong-bohong tipu-tipu tiap hari. Aku udah pernah bohong. Ya silakan kameramu mana? Muslim Kameramu. sejati. Aku Aku muslim sejati. Kameramu Aku mana, manunggaling bro? rasa. Aku Kamera. tertarik sama aku tertarik Silakan. sama Aldi Setia. Aku udah ada hubungan dengan Mas Idris ya. Oh, silakan. Mas Idris Kristen Silakan. ya. Aku mau nanya sama Aldi. Karena nggak ada kaitannya sama saya tinggal sebentar. Ingat, yang dikatakan arti ingat sama Allah. Aku nanya, apanya yang ingat? Jasadnya, nyawanya, rohnya, sirnya. Tunggu dulu bang, tunggu Aku dulu bang. mau nanya. Soalnya Mas Aldi tadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu sudah melenceng dari aturan syariat Islam yang sudah ditata dengan rapi oleh Rasulullah SAW. Jadi abang kalau bertanya satu pertanyaan dulu biar tak hilang satu persatu kepada saya. Jadi satu dulu pertanyaan lemparkan kepada saya dan saya harus siap menjawab. Dan apabila abang kurang puas, nanti akan menanyakan kedua kali, itu boleh. Nanti pertanyaan takut hilang bang, takut dilupakan satunya itu. Jadi satu-satu dulu, silakan. Itu sudah saya tidak mau panjang-panjang atau tidak mau lama-lama di atas ini. Saya kan hanya tertarik sama keterangannya Bapak Aldi. Ntar dulu. Jadi yang pertanyaan tadi, apanya Tuhan itu diingat? Apakah ruhnya? Apakah itu apanya? Begitu kan? Pertanyaannya begitu kan tadi? Iya. Gua ya. Jadi Iya, begini iya. bang. Jadi begini bang. Tuhan itu serupa dengan manusia. Ada satu kitab mengatakan seperti itu. Serupa dengan makhluknya. Ada. Maaf Pak, Makanya ini numpang ya. Terus Makanya bang, kalau ingin kalau mengingat Allah itu harus melihat wajahnya. terus Itu. Ya apalagi memang wajah Tuhan itu harus kata-kata ingat di situ bertemu. Mungkin gini aja lah. Sama halnya dengan- Kalian kalau rapat Ya. masalah Islam, soalnya rapat masalah Islam ini nggak beres-beres gitu loh. Gimana kalau kalian buka komal masing-masing Masalahnya, gitu? bang, masalahnya bang, Islam ini kebanyakan tidak tahu Allah itu seperti apa. Hanya dia menyembah nama itu. Dia tak tahu wujudnya Allah itu Memang. seperti dia tidak tahu. Itu memang kebanyakan banyak mereka. orang awam begitu. Memang banyak orang awam begitu. Nah, Masalah, Bang. Aku bikin jempol sama pendapatmu. Aku bikin jempol. Wujudnya Aku Allah yang itu tidak Muhammad bikin enggak, Ali jempol, Setia? Yang tidak bikin jempol kamu mendiadakan sholat yang sudah ditata rapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syariatnya. Kamu kalau makan tidak pakai tangan enggak? Urusan Tuhan, saya katakan dari awal, urusan Tuhan jangan samakan dengan urusan manusia. Ingat itu. Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa bagaimana? Contoh, oke. Kamu merusak tatanan. Sebentar. Gini, Syariat. intinya begini. Ilmu Ali ini Setia, ada syariat, ada syariat, Apakah- ada hakikat, ada makrifat. Tahu kamu? Itu pasti Ya, ketemu. gini Ali Setia, apakah wujud Allah itu adalah Muhammad? Ya. Ya, Ya, mereka bagaimana? tidak tahu, Bang. Mama Ya, mereka tidak tahu. sama Inaya, wujud Allah itu Muhammad, betul? Aku jelaskan ya, aku jelaskan. Ah. Muhammad itu yang ada di sana itu jasmani yang dikuburkan. Muhammad yang ada di sini seluruh manusia itu pasti ada
Muhammadnya. Baik Kristen, Katolik, Buset dah. itu dah. Benar nggak? Aldi Karena setia, ada bro, suaramu berisik banget bro. Coba dikondisikan dulu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada di mana? Sebentar. Ini bro, suaramu berisik banget bro. Aldi setia, saya turunkan dulu ya. Oke bang. Oke. Suara dia berisik sekali nih, nggak tahu. Ya, memang banyak orang kerja bang. Banyak. Coba, Mama Inayah. Jadi menurut Anda Muhammad itu adalah wujudnya Allah? Oh, semua Mas Idris juga semua. Maaf Mas Idris. Enggak, gini. Enggak, ini dulu dijawab. Apakah Muhammad itu adalah perwujudan Allah? Allah yang nampak? Mas Idris. Waduh, Mas Idris. dijawab dulu dong. Iya, mau jawab saya. Dijawab dulu, Mas Idris. apakah Muhammad itu adalah Allah yang nampak? Tidak segampang itu saya menjawab. Terus gimana? Mas Idris bukan level saya. Terus gimana? Bukan level saya. Mas Idris kan kuliah kan? Kuliah masih Iya, dalam terus kitab, gimana? kan? Terus gimana? Kalau kitab itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan level itu. Sudah Mas Idris Pak. Waduh, Tadi nggak sudah ada sebut. jawabannya, cuman bukan level bukan gini loh. Pertanyaan saya itu simpel, apakah Ya, tidak bisa saya Muhammad menjawab itu di lab ini. adalah wujud daripada Allah yang tidak terlihat? Saya tidak mau kasih jawaban kalau di lab ini. Ini mahal buat Ya udah, selamat Orang tinggal Muslim kalau itu begitu. mahal, tidak? Apanya yang mau diharapkan lagi? Orang ditanya begitu langsung belit. Gimana sih saudara-saudara? Aduh. Friska Collection. Ya, Friska. Silakan nyalakan kamera, Friska. Halo? Friska? Halo, selamat siang bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ya siap, selamat siang. Ya, selamat siang juga, Bang. Abang Oke, Muslim, siap. Bang? Mau nanya bang? Ya, Abang Muslim. Halo, suaranya. Alhamdulillah muslim bang. Oke, silakan, Bang. Silakan. Muslim ya, alhamdulillah. Sampai ketawa bang. Kenapa? Ya gimana bang? Gimana? Maksudnya gimana? Temanya. Betul tidak Muhammad telah mengontrol atau merajai hidupmu? Jadi gimana bang? Kami mengikuti Nabi Muhammad adalah sebagai utusan bang. Nih, Sebagai coba Rasul, lihat bukan tangan ini. sebagai Bapak, Coba bukan lihat sebagai tangan Tuhan, ini. Bang. Sebentar, coba lihat tangan ini. Udah lihat? Apa? Kelihatan? Siapa Siapa Coba yang dibaca. mengendalikan seorang muslimin? Hah? Ah, siapa yang mengendalikan Ya seorang udah muslim? siap itu udah kebaca semua. Mengendalikan maksud gimana bang mengendalikan? Mengendalikan yang membuat hidupmu itu harus mengendalikan itu kesini. gimana maksudnya? Iya, yang membuat hidupmu itu harus kesini, harus Mengendalikan begini. orang muslim ngamuk kita dikendalikan. Oh, ini suaranya delay ini teman-teman. Oke, coba bagusin dulu sinyalmu. Ini delay, itu orang delay. Kita ngomong sama dia, terus suara kita itu diterima 3 detik begitu, jeda. Jadi kita udah ngomong nanti ganggu banget kayak gitu. Itu perkara sinyal dia. Ya, Iqbal. Oke, kita kasih naik lagi, ada Jones. Iya, mana ini yang dari Jepang ini, mana ini? Kita sudah janjian loh, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Waduh, apa jangan-jangan dia tertimpa? Sebentar, saya lihat ya. Waduh, tertimpa ini saudara-saudara. Ini begitu banyaknya saudara yang mengajukan permintaan naik. Sebentar. Waduh, teman-teman ini terlalu banyak ini yang mengajukan permintaan naik. Ini teman-teman ada berapa ini? Ada 88. Gimana saya mau melihatnya ini teman-teman? Waduh, sampai lupa saya teman-teman, ada janji kita mau diskusi. Waduh, bentar ya.
Sebentar. Waduh. Teman-teman nggak kelihatan lagi dia ini. Yang mana dia kemarin ini? Rita. Ini kayaknya ada yang error teman-teman dengan tok ini teman-teman. Jadi orangnya sebenarnya sudah nggak di situ lagi teman-teman, tapi di antrian dia masih ada. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak yang saya naikkan ini? Di sini namanya Rita Sarah. Sudah saya naikkan dia, tapi nggak nyangkut-nyangkut. Oh, banyak anunya ya, banyak cookiesnya ya. Oh, bukan. Saya rasa dia ini udah pergi dari kolom antrian, tapi masih di sini. Iya, ini banyak cookiesnya ini, berarti harus dihapus-hapus. Udah terlalu banyak cookiesnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sarannya ya. Ya, itulah teman-teman, kita hari ini agak awal ya diskusinya ya, agak awal. Ngeheng. Iya, mungkin ya teman-teman ya. Oke, Rijal Motor lah. Ini kalau ini langsung nyambung ya pasti. Pasti langsung nyambung. Coba. Nah, kan nyambung. Kalau masih ada orangnya nyambung. Saya rasa orangnya itu udah pergi gitu loh. Orangnya sudah pergi tapi masih ada di sini antrian, dia masih ngantri di sini padahal dia udah pergi. Makanya masih 88 orang nih, 92 bahkan. Aduh, pusing saya mau naikin yang mana. Nah, silakan Rizal. Des. Kenapa aku nggak mau kau naikin lagi, Des? Udah jarang sekali ya. Barusan kamu saya lihat ngajukan permintaan naik, sebelumnya nggak ada. Nggak, 2 hari yang lewat aku dari pertama kau live sampai Iya, habis. ini Rizal, kau lihat ini ya. Saya klik ini kolom antrian, ini 92 guest request. Banyak sekali tuh. Saya sampai pegel, saya ngeliat yang mana ini. Nah, gimana Rizal? Poinnya sudah ketemu Rizal, ya, bahwa yang mengendalikan, yang mengatur, yang mengontrol umat Islam, makanya dia masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar pakai kaki ini, makan pakai tangan ini, begini. Semua yang mengontrol dan mengendalikan itu adalah Muhammad, betul? Ya, Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Kan gak nyambung kan yang ditanya ini. Kenapa sih kayak baru pertama udah gak nyambung, Jal? Enggak, itu kan kau suruh tadi kan. Gini aja lah, saya praktekin dulu aja lah sama orang Kristen, biar kamu paham. Gini. Inti, esensi dari ibadah itu kan kata dasarnya adalah a'bud atau penghambaan diri. Nah, esensi dari penghambaan diri itu adalah bagaimana hidup kita ini dikontrol atau dirajai oleh Dia, betul? Betul? Penghambaan diri yang kau maksud. Des, Jangan mengalihkan topik dulu, jangan mengalihkan topik. Gini, esensi, dengar dulu Jal. Esensi dari apa yang kita baca dalam Bible adalah bagaimana supaya orang itu hidup dengan cara menghambakan diri kepada Bapa di sorga. Nah, apa itu? Gimana? Dengar dulu Rizal. Oke, baik. Apa itu menghambakan diri kepada Bapa di sorga? Artinya kita menuruti kehendak Dia. Gimana cara menuruti kehendak Dia itu? Dengan cara melakukan firman-firmannya. Nah, firman-Nya itu, ya kan, datang sebagai manusia. Namanya adalah Yesus. Nah, jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di surga? Dengan cara taat kepada Yesus. Itu sudah. Nah, sekarang Yesus kan nggak di hadapan kita ini, ya kan? Nah, bagaimana caranya taat kepada Yesus itu? Taat dengan rohnya, roh kudusnya, roh yang ditaruh di dalam hati kita. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita ngikutin itu. Nah,
bagaimana cara kita biar bisa ikut itu? Kita harus punya roh dari Tuhan itu. Tanpa itu nggak bisa kita. Ya kan? Nah, makanya roh kita itulah yang menggerakkan kita supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, makanya hidup seorang Kristen itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika orang dikendalikan oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya dia telah mentaati Yesus dan telah mentaati Bapa di sorga. Sekarang saya tanya sama kamu. Nih, saya punya gambar bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang Muslim? Tadi sudah saya jawab, yang mengendalikan seorang Kristen adalah Roh Kudus. Itulah orang Kristen yang sejati, oke? Nah, sekarang kamu setuju nggak? Kalau yang mengendalikan seorang Muslim itu adalah Muhammad. Baik, ku jawab ya. Tadi kau kan agak panjang. Silakan. Kau beri aku kesempatan untuk agak panjang juga sedikit kan. Gini, Des. Itulah kerancuan kalian dalam mengelola pikiran kalian. Kenapa? Kenapa aku bilang begitu? Karena kalian beranggapan Tuhan kalian itu, Yesus itu turun ke bumi ini untuk memberikan contoh-contoh terhadap kalian. Sementara di dalam diri kalian sudah ada Roh Kudus yang mengendalikan diri kalian. Secara logika. Rizal, kamu jangan mendebat dulu. Kita itu setuju bahwa kalau mau jadi orang Kristen, kamu nggak paham, Rizal. Kita ini bukan mau mendebat itunya. Bagaimana kedudukan di dalam. Inilah makanya aku bilang, Rizal, kau ini nggak nyambung, Rizal. Dengar dulu. Bukan nggak nyambung. Kita bukan berbicara mengenai apa-apa ajaran Yesus. Bukan itu. Kita berbicara bagaimana hidup seorang Kristen harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Makanya orang Kristen itu dikendalikan oleh Yesus dengan cara dikendalikan oleh Roh Kudus. Sepakat? Jangan takut kau. Aku nggak akan kubilang itu. Oke, sekarang umat Muslim dikendalikan nggak sama Muhammad? Baik, itu yang aku mau ke sana tadi. Tapi kau sudah memotong aku. Nah, aku jadi begini, Des. Nabi kami itu diutus kepada seluruh manusia yang mau mengikutinya. Berarti supaya manusia dikendalikan Muhammad, betul? Dengar dulu, kau ini gimana? Enggak, cuma singkat aja loh. Dengan maksud dan tujuan semua manusia menjadikan Muhammad itu sebagai pengendalinya, betul? Aku jelaskan dulu, mutar-mutar kau, Rizal. Ada mutar-mutar. Sudahlah, intinya kayak begitu, Rizal. Makanya aku bilang kau itu sebenarnya dikendalikan Muhammad, cuman kau nggak sadar. Jika manusia itu mau mengikuti apa-apa yang disuruh Nabi kami, contoh kau bilang tadi kan, masuk kamar mandi ada doanya, kemudian baca kaki kiri terlebih dahulu, keluar dari kamar mandi ada doanya, kemudian kaki kanan terlebih dahulu. Biar ngapa itu? Coba caranya. Secara apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kiri dan pakai kanan? ada banyak perbedaan. Ya, sebutkan satu. Makanya orang-orang beriman sangat minim sekali motong di kamar mandi. Tapi orang-orang kafir banyak sekali yang motong di kamar mandi, banyak. Motong apa? Banyak. Motong ayam. Tiba-tiba lagi mandi stroke, banyak itu. Stroke, lalu Nyambung si Rizal. kenyataannya banyak. Oke, tapi intinya dengan cara menjadi Muslim, maka membuat hidupnya itu diatur, dikendalikan oleh Muhammad, betul? Untuk kebaikan diri pribadi mereka sendiri, bukan Oke. Artinya kamu setuju bahwa menjadi seorang Muslim, ya kita bicara poinnya, menjadi seorang Muslim artinya membuat dirinya dikontrol, diatur oleh seorang manusia yang sekarang sudah ada dalam kubur, namanya Muhammad. Setuju? Iya. Itu kan poinnya di situ. Makanya aku bilang ini, Jal, nih, siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Jawabannya Muhammad, betul? Iya. Kami Iya. mengikuti Nabi kami. Iya, makanya Rizal, makanya saya bilang Barang siapa yang mengikuti Nabi kami, itulah yang dimaksud menuhankan menurut Al-Quran itu.
Bukan, beda. Oke, Kalau- sekarang coba beda. cek di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Di situ ada Kita kata dulu. menuhankan. Nanti kita ke sana. Jangan ke situ lah Rizal. Kau udah agak mendingan ini sekarang, udah agak sembuh sedikit. Dulu. Aku kasih Rizal, keterangan dulu. dengar Baik, dulu. aku buka. Menurut kamu yang dimaksud menuhankan itu enggak? Beda. Oke, coba cek surat Kemarin Al-Jathiyah kan nomor masalah ini 23. kita Sebentar. sudah- Cek surat Al-Jathiyah masalah nomor ini. 23 biar kita nggak debat Yes, kusir. yes. Masalah ini. Kemarin Biar kita nggak debat kusir ya. Saya bacain ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya ya. Aku buka, ntar dulu. Nah, silakan. Surat Al-Jathiyah nomor 23. Banyak orang nggak tahu menuhankan, disangkain menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Tahu kok menganggap dia sang pencipta apa-apaan? Tahu tuh yang gagal fikir. Coba baca di situ. Masalahnya, sudah Menuhankan kemarin apa? sudah Itu aku kasih menuhankan. Analogi. Ketika seorang presiden menyuruh jenderalnya Coba memerintahkan dulu kau kepada baca di jenderalnya. situ, Rijal. Baca dulu. Surat apa? Al-Jathiyah nomor 23, surat ke-45. Baik, aku ikuti aja. Yang 23 ya. Nah, nomor 23. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan Oke. dan Allah membiarkannya sesat Oke. dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hati serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Itu berbicara mengenai menuhankan hawa nafsu, betul nggak? Ya, menuhankan Oke, hawa nafsu. makanya di sini setuju nggak kamu orang yang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Setuju? Setuju. Tapi Berarti- ada tingkatan lagi. Dengar Selain dulu, dikendalikan Rijal. hawa nafsu. Dengar dulu. Enggak, kau harus bukan hanya sekedar itu saja untuk menuhankannya di dalam penilaian ini, bukan hanya sekedar untuk mengikutinya Oke, apalagi? saja. Tapi dia takluk dan tunduk kepada hawa nafsunya. Oke, takluk dan tunduk kepada hawa nafsunya. Bukankah keadaan seorang muslim harus seperti itu kepada Muhammad? Iya, kami tunduk dan Makanya aku mengikuti bilang kamu itu Muhammad. menuhankan Tapi Muhammad, Rijal. Kamu itu menuhankan Muhammad. dengan di dalam Al-Qur'an ada perintah langsung bahwa nabi kami itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Dia adalah menyampaikan wahyu yang diwahyukan. Ada klaim di sana dari Oke. ada Kepada siapa ada kamu apa taat ada. dan tunduk? Kepada Allah apa kepada Muhammad? Kepada Allah lah kami menyembah. Kepada Muhammad nggak usah taat, nggak usah tunduk kepada Muhammad. Taat karena Makanya saya bilang Rijal, makanya sebenarnya itu konsep kalian itu sebenarnya Beda. diambil dari orang Kristen, Rijal. Kalian curi dari orang Kristen. Makanya Beda sebenarnya jauh. ya, dengar dulu. Bapa di sorga menyatakan keberadaannya dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia. Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya Yesus ini pengejawantahan dari Bapa di sorga. Makanya kalau kamu mentuhankan Yesus, sebenarnya kamu itu mentuhankan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Gitu loh. Kalau kamu mentuhankan Roh Kudus, sebenarnya kamu mentuhankan Bapa di sorga. Karena Roh Kudus itu datang dari Bapa di sorga. Yesus juga datang dari Bapa di sorga. Nah, konsep itu kamu ambil sebenarnya. Makanya ketika kamu patuh, taat, tunduk, patuh kepada Muhammad, sebenarnya kamu lagi patuh sama Allah itu. Nah, masalahnya, layak nggak Muhammad menjabat title itu? Nggak, saya katakan nggak lulus. Oke. Karena apa? Dia ngajarin boleh bohong. Dia menyuruh manusia minum, ada seorang manusia minum kencing hewan. Enggak. Dia kena sihir. Dulu. Lu gimana? Bagaimana dia bisa menjabat sebagai pengejawantahan daripada sang pencipta? Nggak bisa. Gini, Dis. Yang layak menjabat sebagai pengejawantahan dari sang pencipta itu hanyalah sang firman, yaitu Yesus. Makanya jangan kau tuhankan Muhammad, tuhankanlah Yesus. Itulah jalan yang benar, Rijal. Oke, Dis, begini, Dis. Aku saja lagi ya. Silakan. Jadi, gini, kami mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi kami, bahkan
bahkan cara bicara, cara berjalan, apapun yang dilakukan Nabi kami ikuti. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah kepada kami untuk mengikuti Nabi kami. Tapi bohong. Tetapi beda sekali dengan Coba, kalian. bohongnya gini, agama- Muhammad menikahi anak di bawah umur nggak? Sebentar, aku cek dulu, ku cek dulu perkataanmu. Sebentar, kau bilang menyuruh mengikuti Muhammad. Betul nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak. Jadi berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Des, kau tahu nggak hadis? Aduh Rizal, kamu saja sebenarnya di hati kecilmu. Masalah kau nggak ngerti hadis. Nggak ada Rizal, hadis yang hadisnya ada, Nggak Sohi. ada, Des. Nggak ada. Aisyah dinikahi pada saat berumur 6 atau 7 tahun. Mana? Dan Coba berumah tunjuk, tangga Adik. pada umur 9 tahun. Coba kau kasih tunjuk ke aku. Aduh Rizal. Nggak Oke. ada hadis karena Baik. kau nggak tahu hadis. Kita turuti maunya dia. Oke nih Rizal, coba nih. Coba ya. Untung udah saya simpan semua. Sekarang saya simpan di HP teman-teman. Soalnya kalau nyari-nyari kelagapan. Coba tuh baca. Baca Rizal. Baca. Nggak jelas, kau baca aja. Kau baca Baik. aja. Hadis Siapa riwayat Muslim. siapa? Hadis riwayat Muslim nomornya 2547. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa beliau berkata, maksudnya Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda SAW bersamaku ketika umurku 9 tahun. Kebaca nggak? Hadis siapa itu, Hadis? Hadis Udah siapa dibilang itu? hadis riwayat Muslim, Rijal. Riwayatnya siapa yang memberikan hadis itu? Kau nggak ngerti hadis. Udah dibilang makanya. itu Aisyah. Aduh Rijal. Kau Rijal, tahu gimana apa sih kita hadis? mau diskusi Kau tahu kayak apa gini? hadis? Enggak. Sebelumnya aku tanya dulu, kau tahu apa hadis? Hadis itu apa? Kau nggak tahu Hadis kan itu menurut orang Islam, hadis itu adalah segala tindak tanduk, perbuatan, perkataan Muhammad. Itu disebut sebagai hadis. Kau nggak ngerti hadis masalahnya. Itu bukan hadis, itu adalah hadis. Kalau hadis itu adalah ucapan yang keluar dari mulut Nabi kami, itu baru bisa dikatakan Oke, hadis. sekarang gini, kamu Itu mengikuti adalah- apapun. Enggak, ini aku jelaskan masalah itu dulu. Aduh Aku jelaskan dulu. Kau kan hanya itu kan. Kamu mengikuti apa kata Muhammad nggak? Aku jelaskan dulu itu, Dis, biar nggak ada penonton kau itu yang perlu diedukasi, ada 3.000 lebih itu. Enggak, jangan dulu Itu melebar bukan kemana-mana. Kita hadis fokus di namanya. sini. Artinya begini Rizal, kita sudah sama-sama sepakat Rizal, bahwasanya yang mengendalikan, mengontrol, membuat orang Muslim diatur, ya kan, dikendalikan adalah Muhammad. Kamu sudah setuju. Nah, kalau ada orang dikendalikan oleh setan, dikontrol oleh setan, mengikuti apa kata setan, taat, patuh, mendengarkan apa kata setan, sami'na wa ta'na kepada syaiton. Setujukah kamu bahwa orang itu telah mentuhankan syaiton? Iya. Membuat syaiton menjadi tuhannya, setuju? Iya. Nah, Setuju. kalian begitu kepada Muhammad tuh, kalian kayak begitu. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan, patuh, taat, tunduk, sami'na wa ta'na kepada manusia bernama Muhammad. Makanya aku bilang Rijal, itulah yang ku maksud bahwa kalian tuh menuhankan Muhammad. Cuman kalian nggak nyadar gitu loh. Karena di otak kalian menuhankan tuh kayak begini. Kemarin kan Itu kita menuhankan. Di otak kalian itu gini. Kalau nggak gini nggak menuhankan ini. Makanya ku bilang, belajar dulu Al-Quran. Apakah yang dimaksud mengilahkan sesuatu, Ngajarin ikan menuhankan berenang, sesuatu. Belajar dulu. Saya Begini. sampai capek jelasinnya Rijal. Sampai ludah-ludah saya keluar kering kerontang. Tidak ada satu muslim pun yang akan menuhankan Nabi kami. Nah, ulanglah. Karena jelas sekali. Rijal, Begini, Dis. gini, Ini aja, mustahil gini aja. atau tidak orang menuhankan setan? Bisa orang menuhankan Bisa. setan. Dengan cara Karena bagaimana kami orang menuhankan mengikuti setan? Nabi bukan menuhankan. Dengan cara bagaimana orang menuhankan setan? Enggak, ini pertanyaan diulang-ulang lagi kan tadi udah. Enggak, biar jelas. Dengan cara bagaimana seseorang menuhankan setan? Mengikuti, Taat, patuh, tunduk, dan takluk. tunduk, Kemudian dan takluk. meminta kepada setan tersebut. Oh, harus ada secara- memintanya.
apa adalah berdoa Oke, baik, kepada baik, setan baik, itu. baik. Sebentar, oke. Ya. Apakah umat muslim mengikuti Muhammad? Ikut. Satu, terpenuhi satu kriteria untuk menuhankan ya. Dua, apakah umat muslim patuh, taat, tunduk, mengikuti apa kata Muhammad? Iya. Apakah umat muslim meminta kepada Muhammad? Enggak. Oke. Kami berdoa Ketika kepada ada umat Allah. muslim bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta nggak sama Muhammad supaya didengar seruannya? Aku rindu. Ya. Rindu, Des. Ya, Kemarin minta kau nggak bisa dia sama kau Muhammad? tipu dengan lagu itu karena aku memang nggak paham lagu. Tapi Iya. setelah aku- Aduh Rijal sebentar. aku dengar, Mereka minta nggak sama aku Muhammad? rindu. Aku rindu. Itu adalah Semua seruan. kriteria sudah kau penuhi loh Rizal. Semua kriteria. aku Bahkan rindu. kalian sudah bilang, Bukan ya bukan Rizal, berseru. ya Rasulullah, ya Rasul. Kalian kan berseru-seru sama Muhammad. Minta sama Muhammad, ya Rasulullah, dengarkanlah seruan kami. Kalian minta sama Muhammad biar Bagaimana? Muhammad tuh dengar kalian. Betul. Bagaimanapun kau paksakan itu nggak akan nyambung, Des. Masalahnya begini. Des. Sebenarnya kau Kalau- standar ganda Rizal. Kau standar ganda. Des, dengar dulu aku kan. Ini aku kasih tahu kepadamu ya. Kami memang mengikuti, patuh dan belajar mengikuti seluruh ajaran-ajaran Nabi kami, Des. Apa yang diperintahkan kepada kami untuk disampaikannya kepada umatnya, kami ikuti semuanya. Ketika Nabi kami itu diutus. Dan beda sekali dengan kalian. Kalian kan katanya menuhankan Malah Yesus. lari kemana-mana ini. Enggak, ini perbedaan Poinnya bukan antara itu. akal Poinnya sehat. itu kamu menuhankan Des, Muhammad, kami kau jangan menuhankan takut. Yesus. Ini perbedaan akal sehat Dengan cara akal bagaimana sehat. kami menuhankan Yesus? Dengan cara kami hidup supaya hidup kami itu dikendalikan, dia menjadi kepala, memerintah di dalam hidup kami. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad, Abdul. Apa bedanya? Coba aku ingin tanya kepada kau. Teman-teman Kalau gini, itu gini. anak- Saya kalau itu bertanya-tanya, ibaratnya, apakah apa orang bedanya Roh Aduh, sebentar, Kudus yang sebentar, ada Rizal. pada Aduh, kau kau? turun dulu lah. Bentar dulu lah. Sebentar, saya mau ngomong dulu. Sebentar. Saya gini, teman-teman. Apakah saya ini kalau ngomong nggak dipahami oleh mereka atau mereka pura-pura nggak paham atau bahasa saya terpadu? Coba, menurut teman-teman gimana? Coba, teman-teman coba ini di kolom komentar. Menurut teman-teman, apa yang saya sampaikan itu terlalu sulitkah dimengerti? Atau mereka pura-pura nggak paham? Atau gimana? Oh, pura-pura nggak paham, pantesan. Ternyata mereka pura-pura nggak paham. Kadang saya berpikir loh, ya Tuhan, apakah bahasa saya yang terlalu jelimet? Apakah nggak bisa? Saya bertanya-tanya begitu loh, supaya saya diberikan hikmat. Gimana caranya menyadarkan? Oh, ternyata mereka yang pura-pura nggak paham. Aslinya mereka paham. Iya, paham kok aslinya mereka itu. Tapi ya begitu. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ya kan? Oke, coba ya. Kita kasih naik ada Kayana. Iya, berat mereka menerima kenyataan, saudara-saudara. Ya, silakan Kayana. Baik. Banyak teman-teman yang teman-teman nanti mungkin habis ini saya hapus dulu ininya ya, apa namanya? Macam apa itu? Kalau di istilah komputer itu chase apa cookies, saya taunya cookies. Sampah-sampahnya gitu ya. Chase apa itu, gak ngerti. Istilah-istilah komputer saya nggak ngerti, teman-teman. Kayaknya harus kita hapus, teman-teman. Oke. Kita naikkan lagi ada. Waduh, namanya sulit banget ini. Ini tulisannya macam tulisan keris empu gandring. Namamu siapa ini, bro? Macam tulisan empu gandring Ya, teman-teman, mungkin bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut, teman-teman? Tuh banyak yang bilang kudis bodoh, host begini, host bodoh. Coba kalian naik ke sini, tolong. Kalian coba jelaskan kalau salah di sebelah mana, gitu loh. Ya, sebelah mana salahnya, begitu. Ya, Yen. Muslim, bro? Halo. Ya, Muslim, bro? Alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera, bro.
Mari kalau mau diskusi. Ya, bagaimana? Sudah? Ya bro, kenapa? Soalnya baru masuk. Ya, silakan. Bagaimana? Apanya tuh? Adakah orang yang menuhankan syaiton, mengambil syaiton sebagai tuhannya, menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, menjadikan rabi-rabinya sebagai tuhannya? Adakah orang-orang seperti itu? Ya pasti banyak lah. Oke. Namanya Lalu juga kita bicara dulu bermacam-macam. kriteria. Kita bicara kriteria. Perbuatan apakah yang diperbuat oleh seseorang sehingga kita kategorikan itu mentuhankan? Kenapa? Tadi kan Anda sudah setuju ada orang yang mentuhankan syaiton. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsu. Ada orang yang mentuhankan manusia lainnya. Betul? Iya. Nah, sekarang perbuatan apa sehingga kita simpulkan bahwa itu adalah perbuatan mentuhankan? Dengan cara bagaimana orang mentuhankan syaiton? Gitulah, memang sulit nih kalau karena kita ngomong. Coba dengan cara bagaimana orang mentuhankan syaiton, menjadikan syaiton sebagai tuhannya? Dengan cara bagaimana? Mau saya bantu? Orang, maksudnya mentuhankan syaiton. Berat sudah. Sebentar lagi saya mandi pasir. Saya guling-guling, bentar lagi salto saya di pasir, bentar lagi Bang. Mau saya bantu Bang? Mau saya bantu? Menuhankan syaiton soalnya. Apa? Saya belum paham ke sana soalnya. Oke, makanya saya bantu ya. Saya Menuhankan bantu. syaiton, jadi belum paham. Oke, saya bantu. Boleh. Saya bantu. Menuhankan syaiton adalah membuat syaiton itu sebagai pengendali hidupmu yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Tidak bisa kamu membantahnya selain daripada mematuhinya. Setuju? Bisa Setuju? Ya bisa jadi, ya begitu. Jangan bisa jadi, nggak boleh, harus pasti. Tidak pernah menuhankan syaiton soalnya. Bang, kita itu untuk mendefinisikan sesuatu nggak perlu kita harus kejebur di situ, nggak perlu. Iya benar. Gitu loh. Makanya walaupun Anda mengatakan tidak pernah mentuhankan syaiton, bukan berarti Anda tidak akan pernah tahu apa itu menuhankan syaiton. Gitu loh. Ya gimana mau tahu, soalnya kita nggak pernah melakukan, ibaratnya seperti itu. Iya, Nah, tapi apapun kan yang ada ibaratnya contoh-contoh di tengah masyarakat. Gini bang. Membunuh, menghilangkan nyawa seseorang. Tidak pernah Anda lakukan dan tidak pernah saya lakukan. Tapi apakah kita tidak bisa tahu definisi menghilangkan nyawa seseorang? Definisi menghilangkan nyawa seorang ya tergantung kepribadiannya sih. Duh, gimana yang diajak ngobrol? Bang, karena kita tidak pernah menghilangkan nyawa seseorang, bukan berarti kita tidak akan pernah tahu definisi menghilangkan nyawa seseorang. Ya definisi kan untuk menghilangkan nyawa seseorang itu kan banyak, ibaratnya seperti itu ya. Nih buset nih saya ngomong sama Itu Teh. maksudnya. Oke bang, sampai jumpa kembali saudara-saudara. Aduh, kadang-kadang teman-teman, saya mencoba ngobrol sama gorila ini kira-kira. Bro, besok kegiatan kita, agenda kita apa bro? Ini ngobrol sama gorila. Makanya teman-teman, kadang kita memang perlu teman-teman mengajak satu orang yang punya intelijensi yang bagus lah ya. Capek kadang-kadang kita. Itu perlu uling-uling di pasir. Aduh. Gimana caranya ini saudara-saudara? Berat. Gimana caranya saudara-saudara ini? Aduh. RRQ. Ya, ini dia sudah mengajukan permintaan naik, tapi pasti ini juga ini. Oke lah teman-teman ya, kita ngiklan dulu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada, jikalau teman-teman
dapati, sukai channel Edis TV, channel saya ini teman-teman ya. Silakan teman-teman cari akun saya yang asli teman-teman, karena sekali lagi banyak akun-akun palsu di luar sana teman-teman ya yang mengatasnamakan saya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu di mana akun aslinya saya teman-teman ya. Teman-teman silakan teman-teman jangan lupa follow dan ikuti akun ini biar teman-teman bisa tahu ya kalau saya sedang cetar. Nah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa dengan cara mampir ke beranda akun saya yang asli. Nah ini teman-teman, ini adalah akun saya yang asli, followersnya itu sekitar 100.000 lebih. Jadi walaupun banyak orang memalsu-malsukan akun saya, dia tidak akan bisa memalsukan followersnya dan dia tidak akan bisa memalsukan bagaimana cara saya siaran. Gitu ya. Jadi teman-teman cari akun asli. Bagi teman-teman yang menonton di YouTube, bagi teman-teman yang menonton di platform lain, cari aja akun saya yang asli ya teman-teman ya. Ada kok akun saya yang asli. Bagi teman-teman yang mau support, mampir aja ke beranda saya. Nah, di beranda saya itu teman-teman, kalau kalian klik foto profil, kalau kalian klik profilnya, nanti kalian akan muncul di profil utama saya. Nanti teman-teman ada link kolekte kalau teman-teman mau berkolekte mensupport saya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan kemarin teman-teman, kita punya rencana ya, punya impian untuk mendirikan rumah apologet teman-teman ya. Rumah apologet mudah-mudahan berdiri dan kita bisa berapologet dengan tenang. Nah, itu teman-teman sudah saya pin di kolom komentar tuh teman-teman, di situ kalau mau support ya teman-teman ya. Screenshot saja ya, tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, supportlah di situ ya teman-teman ya. Mimpi kita, harapan kita, kita punya rumah apologet. Ya, kalau kita berapologet dari Konoha, tahulah teman-teman sendiri apa yang terjadi. Ya, kita akan dipersekusi, dipenjarakan seperti itu. Makanya kita perlu mercusuar atau menara syiar di satu tempat ya, tentu saja bukan di Konoha lah begitu ya. Itu teman-teman ya, saya sudah pinkan di kolom komentar. Silakan teman-teman support di situ teman-teman. Ya, amin. Semoga terlaksana ya teman-teman ya. Ya, saya ini sudah meninggalkan apa-apa yang saya punya teman-teman. Nanti kalau saya cerita jadi curhat gitu kan. Jadi saya ini sebenarnya kalau di Konoha begitu ya, saya itu ada rumah, bahkan ya berkecukupan lah teman-teman. Sebenarnya gitu loh, nggak kurang apa-apa begitu teman-teman. Bahkan saya menghidupi beberapa orang yang ya bekerja kepada saya seperti itu ya. Tapi akhirnya ya saya tinggalkan begitu demi supaya saya bisa menjawab orang-orang inilah dan mengcounter balik seperti itu. Karena ketika kita menjawab dan mengcounter balik, resiko kita itu teman-teman. Ya seperti tadi lah ya. Anda sudah tahu Egy Sujana kemarin? Ya, karena memang nah ini yang bebas bahasa agama orang lain itu ya cuman mereka ini seperti ini teman-teman. Itu fakta dan kenyataannya gitu. Jadi teman-teman silakan ya teman-teman ya, kalau mau support mampir ke profil utama saya. Nah teman-teman mungkin yang mencari saya di YouTube teman-teman, nah ini teman-teman akun saya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cari di YouTube nih seperti ini nih. Ini yang asli, karena banyak juga yang palsu-palsuin juga banyak juga teman-teman. Nah ini akun saya yang asli. Nah ini teman-teman akun saya ini memang zong semua ini, nol. Kalau orang-orang yang upload kemudian membuat video-video saya menjadi konten-konten seperti itu, mereka itu dapat monetisasi. Makanya mereka itu puluhan sampai ratusan juta mereka itu dapat seperti itu. Tapi ketahuilah bahwa cuman ada satu channel yang ngomong dan minta izin sama saya. Ya, cuman ada satu channel. Selain daripada itu nggak ada yang ngomong. Tuh, nggak pernah ngomong atau bilang ke saya, bang video abang saya izin ya begini-begini. Karena begini, kalau ketika saya live kalian siarkan, lalu saya mau mengupload di tempat saya, nanti saya itu sudah kena copyright, udah kena konten berulang begitu. Padahal itu punya saya sendiri, konten saya sendiri begitu loh. Tapi akhirnya ya jadi seperti ini nih ya, kan
zong. Padahal namanya acara-acara seperti ini pasti perlu yang namanya biaya, pasti perlu gitu loh. Apalagi kita mengadakannya bukan di Konoha. Kalau di Konoha mungkin biayanya bisa kita tekan seminimal mungkin. Kita nggak perlu apa segala macam gitu. Begitu. Cuman ada satu channel yang memang izin sama saya. Dan memang saya kasih izin. Dan dia nggak pernah ngerekod langsung secara live begini, nggak pernah. Dia pasti diedit dulu, kemudian di ini dulu. Jadi saya nggak kena kalau seperti itu. Yang channel-channel yang anu itu yang bulat-bulat gitu, bulat-bulat disiarkan seperti itu. Nah itu sebenarnya yang bikin kena saya gitu, channel saya. Akhirnya sampai sekarang memang channel saya jadi begini nih. Zong 000 semua. Seperti itu. Makanya tapi nggak apa-apa lah, itu pun ya bukan nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya tetap aja juga ngaruh juga pasti kan. Maksud saya gini, tetap saja ada gantinya gitulah ya, tetap saja ada ganti. Artinya walaupun kita tidak dapat dari monetize atau AdSense dari YouTube untuk membiayai acara kita, tetaplah ada teman-teman juga yang support begitu ya. Tetap ada juga teman-teman yang mendukung, tetap ada juga teman-teman yang mau berkolekte seperti itu. Tetap ada jalannya gitu. Cuman memang banyak yang nggak tahu mungkin atau bagaimana, atau saya juga nggak ngerti karena follower saya itu 100.000 gitu loh. 100.000 itu saya anggap 90.000 itu haters dan para pengikutnya Juma. Saya anggap begitu. Jadi saya ngitungnya seperti itu teman-teman. 100.000 orang, 90.000 orang adalah pengikutnya Juma dan kawan-kawan, pembenci hater saya, dan 10.000 orang adalah orang-orang yang pendukung saya seperti itu. Nah dari 10.000 orang ini teman-teman, saya rasa untuk mendirikan rumah apologet itu adalah hal yang sangat-sangat kecil sekali. Gitu loh. Bayangkan kalau 10.000 orang itu semuanya bersatu padu ya, kita mendirikan rumah apologet. Saya rasa pasti sangat cepat seperti itu. Nah, fakta dan kenyataannya memang yang mensupport itu orang-orangnya itu adalah orang-orang yang berulang, orang yang sama gitu loh. Kebanyakan. Misalnya kemarin dia udah support, terus bulan depan dia support lagi sampai kok orang-orang yang sama gitu. Yang lain ini pada kemana gitu? Yang lain ini di mana? Gitu. Ya saya sangat bersyukur sekali lah ada orang-orang yang sangat komitmen seperti itu. Dia support saya terus, nggak capek-capek dan nggak jenuh-jenuh support saya. Makanya ya artinya di mana-mana pasti ada murid Tuhan Yesus begitu loh. Sama-sama kita ketemu murid Tuhan Yesus seperti itu. Intinya ya selalu ada jalan lah. Makanya mudah-mudahan teman-teman ya tahun inilah ya teman-teman ya, mudah-mudahan rumah apologet kita bisa berdiri teman-teman. Dananya itu saya tentu saja dari diri saya, tapi kekurangannya itu maksudnya saya galang dari teman-teman seperti itu. Jadi mudah-mudahan terkumpul ya teman-teman ya, terkumpul untuk mendirikan rumah apologet. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti kalau rumah apologet berdiri, ya tentu saja itu akan lebih tenang seperti itu kan. Ya kan, kita lebih leluasa lah, namanya kan sudah rumah apologet sendiri seperti itu. Bisa jadi tempat tinggal, bernaung, tempat berkumpul, tempat ini artinya ada sebuah kekhususan memang itu pendiriannya begitu, ya kan? Jadi kita nggak ganggu orang, ya kalau kita kumpul-kumpul kita nggak ganggu orang lain begitu. Karena tentu kita akan mengadakan acara-acara yang banyak gitu. Kalau tidak rumah apologet sendiri pastikan nanti akhirnya mengganggu penghuni yang lain atau apalah dan lain sebagainya. Kita bisa bikin podcast, bikin acara, bikin segala macam, nerbitin buku segala macam. Seperti itu. Makasih Huta, makasih. Itu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya memang kita menggalang kolekte itu untuk seperti itu teman-teman. Karena berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau kita berapologet dari Konoha, ya nggak lama teman-teman, nggak lama.
ya kalau kita pelan-pelan sih, landai-landai sih aman-aman aja. Cuman kan kita cuma jawab terus. Kita jawab terus, nanti kita nggak bisa balik, nggak bisa. Namanya kita itu kalau debat diskusi itu pasti kita harus balikin ke dia. Nah, waktu kita balikin ini, nah di situ kita kena. Pasti kita nanti ya didatangi ormas lah, kami dari ormas. Begini, ah itu repot. Itulah teman-teman. Dan itu sudah terjadi kepada teman-teman kita. Bagaimana teman-teman kita sesama para apologet, karena para apologet itu bukan cuma saya, ada yang lain-lain juga. Gitu loh. Ya, dan mereka dengan visi dan misinya masing-masing. Kita kan punya visi dan misi masing-masing kan. Apologet ini visinya ini visinya ini gitu. Kalau saya visinya memang seperti itu. Karena saya punya pikiran kalau kita mau secara full begitu, kita secara betul-betul kafah gitu bahasanya, mau berapologet kita nggak bisa di Konoha, nggak bisa. Kalau kita berapologet di Konoha itu kita cuma nanu aja, kita jadi ini aja, bertahan. Kalau main bola itu kita bertahan, kita main bola nggak boleh ngegolin lawan, nggak boleh. Pokoknya kita harus diserang terus. Kalau kita nendang ke gawangnya lawan, wah penistaan, memecah belah persatuan kamu. Seperti itu. Ya, itulah teman-teman ya, mohon teman-teman mengerti. Jadi kalau ada selama ini teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa riwayat jalan ceritanya seperti itu teman-teman. Seandainya teman-teman, seandainya diberikan hak yang sama antara Muslim dan Kristen dalam hal membahas agama orang, betapa nikmatnya saya di Konoha berapologet. Iya, betapa nikmatnya. Tidak perlu saya harus berpikir-pikir mendirikan begini, udah ada kok saya, tempat tinggal saya udah ada, makan saya berkecukupan, berkelebihan. Gitu. Betapa indahnya kalau kita diberikan hak sama, tapi faktanya kan tidak, saudara-saudara. Ya, nggak benar itu faktanya sama. Ya, nih, ini adalah contoh yang terus, makasih nih. Ini adalah contoh yang nyata ya nih. Bagaimana kalau orang Islam dia pajang banner, bikin di sablon begitu ya. Kalau di Indonesia kan bikin begini kan gampang tuh, bikin di sablon. Pasang ya nih tulisan, benarkah Bible dipalsukan? Oh, nggak ada Satpol PP datang, nggak ada ormas datang, nggak ada. Nggak ada Satpol PP, nggak ada polisi, nggak ada ormas. Tegap berdiri, benarkah Bible dipalsukan? Iya, mereka kalau bikin kajian begitu. Tapi kalau Kristen, oh nggak usah nih. Ini diganti aja nih, ini dicoret nih. Nih ya. Benarkah Quran dipalsukan? Nah gitu, cuman gitu aja lah. Ini Bible-nya itu diganti Quran. Langsung Satpol PP nongol, ormas nongol, polisi nongol. Wah, penistaan agama, kamu mengoyak persatuan dan kesatuan. Ya, kamu ini mengoyak Bhinneka Tunggal Ika, kamu. Ya, sungguh kamu ini sampah masyarakat, kamu ya. Mengoyak persatuan kamu, kita damai-damai saja, orang Islam dan Kristen itu damai-damai saja gitu. Kalau tulisannya benarkah Quran dipalsukan, itu makanya saya bilang teman-teman ya, itulah fakta yang ada di lapangan, begitu loh, kenyataannya kayak begitu, gitu loh. Bebas mereka kalau mereka bahas agama orang lain. Namanya dakwah dan syiar. Tapi kalau orang Kristen jawab atau membalikan keadaan, jangan harap saudara nanti akan di framing oleh masyarakat bahwa saudara adalah pemecah belah persatuan. Kerukunan umat beragama Islam dan Kristen yang sangat baik. Itu loh. Itu kenyataannya. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, silakan teman-teman ya kalau mau mensupport, kalau teman-teman ada berkat berlebih, support ya pendirian Rumah Apologet dengan cara mampir
ke profil saya yang asli, lihat di situ ada linknya, link untuk kolekta, ada link Saweria di situ. Klik aja link Saweria itu. Nanti teman-teman langsung pindah otomatis ke sebuah web yang isinya itu bagaimana teman-teman cara mensupport. Ada banknya, ada rekening segala macam, semua ada di situ. Baik melalui QRIS, semua ada di situ kok teman-teman. Sudah lengkap semua di situ. Jadi teman-teman, mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet. Mudah-mudahan ya teman-temannya 1 tahun semoga dananya sudah terkumpul ya gitu. Jadi mengumpulkan yang 10.000 orang itu kayaknya mungkin dalam jangka 1 tahun teman-teman. Karena ngumpulin subscribers juga, followers TikTok ini juga kayak begitu. Sama teman-teman. Ngumpulin subscribers di YouTube, di TikTok juga begitu, nggak bisa langsung. Ya. Ini 100.000 orang ini saya kumpulkan ya kurang lebih berapa lama ya? Ya sekitar 8 bulan lah. Karena saya kan baru-baru aja ini terjun ke TikTok seperti ini. Kalau di zaman-zaman dulu kan masih via Facebook sama via telepon ya kan? Masih zaman-zaman lama dulu seperti itu. Zaman WA gitu kan. Sekarang kan udah lain medianya seperti itu ya. Oke ya, mungkin saya rasa begitu saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu sejenak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi karena ini adalah weekend ya, hari Sabtu teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa lanjut lagi mungkin nanti malam teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti malam kita siaran lagi. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.